Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang pengaruh ion sejenis. Ya, bagaimana ion sejenis itu mempengaruhi terhadap kelarutannya. Ya, apakah kelarutannya itu semakin naik atau kelarutannya semakin turun? Ya, pengaruhnya. Oke. Dapat digambarkan, misalkan Bapak gambarkan ya, secara sederhana, misalkan garam padat, nah, ini garam, mau kita larutkan ke dalam air murni, satunya lagi dilarutkan ke dalam garam. Jadi di sini sudah ada garamnya di dalam larutan tersebut. Ya. Satunya air murni, satunya larutan garam. Nah, kalau dalam air murni ya kelarutannya es. Nah, garam padat ini di dalam air murni akan mempunyai nilai kelarutan yang lebih besar. Kenapa? Karena di dalam air murni belum ada ion sejenis, belum ada zat garamnya, masih blank lah, masih murni kosong. Jadi kelarutannya akan besar. Beda dengan kalau garam padat ini kita larutkan ke dalam larutan yang sudah ada garamnya. Nah, berarti ini sudah ada yang menempati di dalam larutan itu, sudah ada garamnya, sudah ada garam, sehingga kelarutannya akan lebih kecil. Jadi akan turun ya. Ion sejenis itu nanti akan menyebabkan kelarutannya turun ya. Karena apa? Karena di dalam larutan sudah ada zat tersebut, sudah ada garam, sehingga akan membuat kelarutannya turun. Oke. Saya kasih contoh ya. Begini. Ag2CrO4, garam Ag2CrO4 kita larutkan ke dalam, yang satunya air murni, satunya ke dalam larutan garam AgNO3. Nah, di sini sama-sama mempunyai Ag ya. Ada 6 ion yang sama, ion sejenis Ag ini ya. Kita tahu bahwa AgCrO4 itu akan terurai menjadi Ag plus dan Cr ya. CrO4 2-. Ini akan terurai menjadi ini. Nah, di dalam larutan ini itu udah ada Ag-nya, udah ada dari ini. Kita tahu AgNO3 akan terurai menjadi Ag dan NO. Nah, di sini udah ada Ag-nya, sehingga garam AgCrO4 yang akan kita larutkan ke dalam sini itu akan tertolak Ag yang dari sini. Nah, akan tertolak sehingga akan menurunkan nilai kelarutannya. Contoh ya. Ini KSP AgCrO4 2,4 kali 10⁻12 ya. Zat ini di dalam air murni nilai kelarutannya sebesar ini, sebesar 8,4 kali 10⁻5. Nah, bagaimana kelarutannya kalau di dalam AgNO3 0,1 misalkan ya. Nah, kita tahu bahwa Ag2CrO4 itu KSP-nya adalah Ag dan Cr. Ag pangkat 2, CrO4 pangkat 1. Ag ini di dalam larutan nggak ada nih. Di dalam larutan nggak ada ya. Nilainya 0,1 ya. Nilainya 0,1 kita masukkan. Ini yang akan larut es ya. Ini yang akan larut di dalam larutan esnya. Sehingga nilai kelarutannya ini pindah ke sana. 2,4 kali 10⁻12 dibagi ini ya, sehingga nilai kelarutannya, nilai S-nya ya adalah 2,4 kali 10⁻10. Ini adalah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan yang kita masukkan ke dalam AgNO3 tadi. Nah, jadi kelihatan nih, ini lebih kecil dibanding ini nih ya, nilai ini pangkat min 5, ini pangkat min 10, besar ini
Artinya ion sejenis ini akan menurunkan nilai kelarutannya. Ya, saya kasih contoh yang kedua ya. Oke. Nah, ini contoh kedua. Ag2CO4, KSP-nya kita tahu tadi 2,4. Dilakukan dalam larutan. Nah, ini yang sama di sini adalah CrO4-nya. Jadi Ag2CO4 kita larutkan ya. Kita larutkan ke dalam K2CO4. Pertanyaannya berapa kelarutannya? Pertanyaannya ya. Kita tahu Ag2CO4 terurai menjadi Ag dan CrO4. KSP Ag2CO4 adalah Ag kali CrO4 ini pangkat 2 CrO4. Nah, di sini CrO4 ini sudah ada di dalam larutan ya, dari yang berasal dari K2CO4 ini. Nah, berasal dari K2CO4 ini. Nih, udah ada. Nah, praktis yang akan terlarut ya Ag-nya ini ya. Ini 0,1, ini KSP-nya segini. Jadi ini pindah ke sana. Ag-nya Ag pangkat 2 sama dengan ini 2,4 kali 10 dibagi 0,1. Hasilnya ya akan diperoleh nilai Ag itu segini. Ya, akar 24 kali 10 pangkat min 12 yaitu 4,9 kali 10 min 6. Ag kita tahu Ag adalah 2S ini ya. Di sini kita lihat nih 2S. Kalau di sini S, ini akan diperoleh nilai 2S ya. 2S. Sehingga nilai S-nya adalah ya 4,9 kali 10 min 6 dibagi 2. Sehingga nilai S-nya kelarutannya adalah 2,4 kali 10 min 6. 2,45 kali 10 min 6. Ini nilainya lebih kecil dibanding S dalam air murni, yang mana di sini adalah 10 pangkat min 5, ini 10 min 6, lebih kecil. Nah, inilah nilai kelarutan apabila Ag2CO4 kita masukkan ke dalam K2CO4 yang sudah ada ion sejenisnya di sini. Oke, demikian saja keterangan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.